This world is always. Shalom Jemaat Bali yang dikasihi Tuhan. Bulan Juli ini 2025 kita memasuki tema tetap sama tahunan, bergerak dan berdampak, dengan subtema untuk in. Kan kita ada in, up, in dan out. Jadi kita memasuki untuk kita up dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya sebagai penatua mewakili kepenatuan ingin mengingatkan bahwa hubungan dengan Tuhan menjadi dasar yang paling penting, fondasi untuk kita bisa bergerak dan berdampak. Kalau tanpa hubungan dengan Tuhan, ketakutannya adalah, firman Tuhan mengatakan, jangan-jangan dengan kekuatan kita sendiri, kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Ya. Kita melakukan semua bergerak dan berdampak karena kasih karunia, karena kasih Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Nah, izinkan saya mengingatkan di dalam kitab Timotius kedua, pasal 3, 15 sampai 17. Berbicara tentang Alkitab. Ya. Alkitab dikatakan sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tulisan dari Allah. Tulisan Allah. Firman Allah. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Nah, Alkitab dikatakan untuk apa? Untuk mengajar. Ya. Bukan hanya mengajar. Tapi yang menarik adalah menyatakan kesalahan. Nah, banyak orang menyatakan kesalahan tidak memberikan solusi. Komunitas kita atau siapapun juga. Mungkin orang berhikmat. Cuma bisanya menyatakan kesalahan, menganalisa kesalahan kita. Tapi Alkitab mengatakan bukan menyatakan kesalahan, tapi apa? Memperbaikinya, memberikan solusi. Timotius mengatakan, dan bukannya memberikan solusi, kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi manusia Allah. Itu Timotius. Apa yang saya ingatkan? Pertama, dalam kita membangun hubungan dengan Allah, up dengan Tuhan, punya hubungan yang kuat dengan firman. Nah, pertanyaannya, ketika kita punya hubungan dengan firman, itu dari proses Allah kepada kita. Pertanyaannya bagaimana respon kita? Bagaimana tindakan kita, tanggung jawab kita? Nah, hari ini saya mengingatkan, ada sesuatu yang penting ketika Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan Yesus berbicara pada kita melalui firman Allah. Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman Allah. Bapak mengingatkan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi respon kita. Apa yang menjadi alatnya kita. Hari ini saya ingin mengingatkan, kita mesti punya hati yang benar. Hati nurani yang benar. Ibrani 5:14 mengatakan, hati nurani adalah panca indera untuk membedakan benar dan salah. Mazmur 16 ayat 7 mengatakan, nuraniku mengajari aku setiap malam tentang firman-Mu. Paulus berkata, saya ini menjaga hati nuraniku supaya benar di hadapan Allah dan manusia. Saudara sekalian, teman-teman Abelov yang terkasih, bulan Juli ini kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita menyerahkan hati kita. Karena di situ adalah tempat panca indera kita untuk mendengar, untuk kita memilah, untuk kita memutuskan apa yang akan kita kerjakan supaya kita terus bergerak berdampak bagi kerajaan Allah. Jangan kita bergerak dan berdampak negatif bagi kerajaan Allah. Setiap kita adalah saksi-saksi, bukan hanya bersaksi, saksi. Saksi dalam Kisah Rasul itu kata dasarnya seperti kata dasar martir. Ya. Saksi resikonya mati, bersaksi resikonya mati. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, kita melihat orang percaya waktu itu kalau percaya resikonya pasti mati. Karena waktu itu kekristenan menjadi agama terlarang. Khususnya pada zaman Raja Romawi Nero. Nah, apa yang ingin saya kembalikan hari ini, mengingatkan kembali, izinkan kita membangun hubungan dengan Allah, kemudian kita menjaga hati kita. Izinkan Tuhan berbicara melalui hati kita, nurani kita. Setiap hari hati kita jaga dengan penuh kewaspadaan, karena itu panca indera. Dan bukan hanya itu saja, saya percaya ketika hati kita benar akan mempengaruhi apa? Pikiran, ya. Kita mengatakan metanoia perubahan setiap hari. Hati menguasai pikiran kita.
Dan hati yang benar akan memberi pembaruan pada pikiran. Kalau pikirannya benar, apa yang terjadi? Perkataan akan benar. Kalau perkataannya benar, apa? Perbuatannya akan benar. Kalau perbuatannya akan benar, apa? Pembiasaan akan benar. Kalau pembiasaan terus dibangun dengan punya perilaku atau karakter. Dan itulah kerajaan Allah dinyatakan. Tetap bergerak, tetap berdampak. Tuhan Yesus memberkati. This world is always trying to tell me I need more. A bigger house, a couple. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Wah, gak kerasa Kak Iwan, hari ini sudah hari Minggu di mana kita berkumpul dengan sukacita di Abba Love Bali. Alah, kamu itu kok kayak basa-basi, Ta? Wes, kita serius ya. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Abba Love Bali. Welcome home. Jesus in my health. And if I got all that, I really don't need nothing else. This life is always trying to get me in a rush. Keep moving quicker and one day you'll be enough. But if I do that, I won't stop and smell the roses and end up being soulless and hope nobody notices. I'm getting sick of endless scrolling on my cell phone. Kelas SPK Saya pengikut Kristus. akan dimulai pada bulan Agustus 2025 Jangan lupa untuk mendaftarkan anggota Komselnya dan juga pembinanya. I woke up with a good thing laying by my side. I woke up to some birds singing, hey look I'm alive. I got my family. Holy Spirit, would you pour your fire out like water, like water. Lord, we need your presence more than our bodies need water, need water. When I'm stuck in the desert, suffocating from dry thirst. Oke, jadi perasaanku pas awal datang ke sini itu tadi nempel stikernya itu yang lelah ya. Terus pas habis dengan sesi awalnya nggak mau nangis karena pikir ya udahlah udah biasa ngelewatin gitu-gitu aja. Tapi ternyata Tuhan ada ingatkan sesuatu. Jadi itulah tadi yang dibilang sama Kak Vivi, harus belajar terbuka dan jujur sama diri sendiri dulu. Gitu. Like water. Lord, we need your presence more than our bodies need water, need water. Untuk tadi perenungannya mantap, luar biasa, sangat diberkati, dan semoga kita juga bisa memberkati untuk teman-teman di luar yang membutuhkan juga. Holy Father, oh I need ya. I am yearning for your water. Wah, bagus sekali tadi waktu disampaikan Kak Vivi tentang gangguan kecemasan. Ya, supaya jemaat Tuhan di Abba Love ini kuat, terbebas dari rasa cemas sehingga bisa bergerak dan berdampak. Keren banget, aku merasa aware banget sekarang sama mental health aku juga. Ya, dan paling serunya, bagian terserunya di sini kita punya itu yang buat tempel-tempel. Hari ini kita punya kayak gimana? Kadang nggak tiap hari kita ditanyain kan kayak feeling kita tuh gimana sih gitu. Jadi makanya aku lagi pakai ini. Ini dikasih sama Tante Mary tadi. Jadi saya dan Russell tuh tadi mendapatin kalau kita punya masalah tuh kita cari orang-orang terdekat kita untuk membantu, karena kalau manusia tuh punya masalah tuh dia nggak tahu ini masalah apa bukan, makanya kita perlu cari orang-orang terdekat kita. Itu menurut saya. Kita juga nggak boleh terlalu mendiagnosis diri sendiri. Kita harus tahu nih diri kita kenapa kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya kita bisa sharing ke orang-orang gitu. Kita juga harus siap menjadi berkat pada orang lain. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.
Jumpa tema kita tahun ini, bergerak dan berdampak. Demikianlah Bani Sabdik minggu ini. Kami mengucapkan Happy Sunday, God bless you all.